bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat, yang spesial adalah ayat-ayat tentang puasa juga berbeda dengan ayat-ayat syariat selain puasa. Ayat-ayat tentang puasa terkumpul dalam satu kumpulan ayat, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Sementara ayat zakat, ayat puasa, ayat haji itu terpisah-pisah di banyak tempat secara global. Tetapi ayat puasa itu terperinci sekali, mirip ayat mawaris. Ayat mawaris, ayat warisan itu juga terkumpul di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Sehingga coba nanti setelah selesai ini panjenengan buka Mushaf Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187, panjenengan renungkan maknanya, luar biasa. 183 tentang perintah puasa, yang dikomando adalah orang-orang yang beriman, dan puasa adalah syariat agama Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Apa capaiannya? La'allakum tattaqun. Ujung-ujung 5 ayat ini, 183, 184, 185, 186, 187, ujung-ujungnya luar biasa. Yang 4 ada la'allakum, la'allahum wa la'allakum. La'alla ada huruf roja, huruf yang memberi makna harapan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita semua yang mendapatkan perintah puasa itu ditarget meningkat ketakwaannya. Dan memang iya, semua orang yang berpuasa mesti meningkat ketakwaannya. Meningkat ke masjidnya, meningkat ngajinya, meningkat sedekahnya, meningkat baiknya. Walaupun sebagian ada yang terbatas di bulan Ramadan saja, sebagian 1 bulan setelah bulan Ramadan, sebagian 2 bulan setelah Ramadan, terus rodok kumat meneh, balik meneh. Tapi yang jelas ketika bulan Ramadan semuanya frekuensi ketakwaannya meningkat, dan mestinya proyeksinya ketakwaan itu harus bisa mencapai bulan Ramadan berikutnya, 11 bulan yang akan datang. La'allakum tattaqun. Kita harus mengusahakan diri kita untuk menduduki posisi itu. Moga-moga kita semuanya mendapatkannya. Amin ya Allah. Yang kedua, in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Ini kaitannya dengan dispensasi, dengan rukhsah, dengan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau keringanan-keringanan yang lain atau rukhsah-rukhsah yang lain dianjurkan untuk diambil. Bepergian sholatnya dianjurkan untuk qashar dan jamak. Tidak boleh kemelinti, kemelelet. Aku cek kuat, gak usah qashar-qasharan, gak usah jamak-jamakan, cek kuat. Itu jenenge kemelinti. Allah SWT memberi rukhsah itu menurut Nabi SAW adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Ini sedekahnya Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keringanan, terima, laksanakan. Tetapi untuk keringanan puasa berbeda. Memang Allah SWT memberi keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang bepergian, siapa yang sakit, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Siapa yang berat berpuasa, maka ada keringanan, baik keringanan mengqadha maupun keringanan membayar fidyah. Tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil dispensasi, tidak mengambil keringanan, malah tetap berpuasa, sakit sebenarnya tapi masih kuat berpuasa, nekat puasa. Pepergian memang boleh tidak puasa, tapi kuat berpuasa, itu lebih baik. Jadi rukhsah keringanan puasa sebaiknya tidak diambil. Mengapa? Karena khairul lakum, lebih baik bagi kita untuk tetap berpuasa. Tapi kalau sudah sakitnya berat, jangan nekat. Itu sama dengan memanggil malaikat Israel. Kalau bepergian memang berat, ya sudahlah, nggak usah nekat. Tetapi intinya kita diberi rukhsah itu jika memang terpaksa ngambil. Kalau tidak, harus tetap berpuasa. Kemudian ujung ayat yang ketiga, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sungguh puasa itu memberi pelajaran bersyukur luar biasa. Kita ini karena sudah sangat rutin makan minum, maka nikmatnya makan dan nikmatnya minum tidak gitu terasa. Makan enak karena biasa enak, ya tidak terasa nikmat. Makan nggak enak karena biasa nggak enak, ya tidak terasa nikmat. Memang nggak enak. Minum juga gitu, karena sudah rutin tiap hari selama bertahun-tahun, kita kan sudah terbiasa makan, sehingga kurang terasa nikmat. Tapi ketika kita dididik puasa satu bulan, makanan itu apapun wujudnya, pokoknya berupa makanan ya, minuman apapun wujudnya, asal memang minuman, maka terasa nikmat. Itu pelajaran syukur untuk satu item soal makan minum, belum yang lain-lain. Tapi intinya kita dididik oleh Allah SWT untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan iya, orang yang berpuasa itu lebih pandai bersyukur dibanding yang tidak berpuasa. Mensyukuri nikmat Allah terhadap fisik kita ini, supaya lebih sehat, dicas, disterek, distrom ulang, di recovery, supaya segar kembali. Loh, poso kok segar kembali? Iyalah, waktu poso memang tidak segar, tapi dengan begitu sel-sel tubuh menurut ahli kesehatan justru akan lebih sehat. Bahkan amat banyak statement-statement, pernyataan-pernyataan para dokter non-muslim bahwa puasa ternyata sangat menyehatkan. Sumu tasihhu, walaupun itu hadis dhaif, tetapi nyatanya memang orang berpuasa itu sehat, sehingga lebih bisa mensyukuri kehidupan ini dibanding orang yang sakit. Kemudian ujung ayat yang keempat adalah la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan guide, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa tentu belajar banyak selama 1 bulan. Biasanya gak menghadiri jamaah ya, terus jamaah. Mulanya tarawih hari pertama, waduh, masjid gak sedeng. Semua masjid gak sedeng. Hari kedua, gak sedeng. Hari ke-10 mulai maju barisannya. Tapi ini petunjuk bahwa orang yang makin kokoh imannya akan makin tetap bertahan. Jadi orang-orang yang rontok itu, nek tarawih rontok ya, hanya tarawih hiburan tok, seneng-seneng pada malam pertama kedua, itu ya yang nggak akan mendapatkan guide atau bimbingan dari Allah SWT, karena tidak menikmati nuansa Ramadan, tidak menikmati suasana Ramadan. Deres juga begitu, ngaji. Yang lain-lain biasanya ibadah itu kalau di bulan Ramadan awal-awalnya. Padahal sing mentes adalah yang akhir. Bahkan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, cari, incar, buru Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tetapi dalam kenyataan kita
pada malam-malam terakhir justru melemah, bahkan ya berkurang semangat ibadah karena setan terlibat dalam kehidupan ibadah kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, ujung ayat yang kelima adalah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ini lebih kepada wilayah sosial kemasyarakatan, bahwa orang yang berpuasa itu hendaknya bisa menjadi teladan untuk sekitarnya. Orang yang lulus Ramadan, alumni Ramadan, hendaknya bisa nulari, bisa mempengaruhi lingkungan baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Sama dengan la'allahum yarsyudun tadi, bahwa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar kita. Hum itu mereka itu ya kita dan orang-orang yang selain kita. Ini penting untuk disadari dan disadarkan pada anggota keluarga kita, pada tetangga kita, bahwa diri kita ini sebenarnya akan mendapatkan pahala yang sangat besar manakala kita bisa menyebabkan orang lain baik. Walaupun sebenarnya kita tidak sengaja atau semacam, ya sengaja sih tentu ya dalam kehidupan, tapi kita ini misalnya penjenengan sergap ke masjid, sergap ngaji, kemudian sergap ikut pengajian, lalu ada orang ketularan. Apa ketularan itu? Ya ketularan kan, ketularan penjenengan. Wah, itu penjenengan dapat royaltinya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang merintis jalan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu dan orang-orang yang mengikuti kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Siapa yang menunjukkan ke jalan yang benar, yang jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala penunjukannya itu dan pahala orang yang ikuti petunjuk itu. Maka sebenarnya orang baik itu pahalanya sangat banyak kalau diikuti orang. Harusnya begitu. Harusnya kita ada kesadaran bahwa diri kita ini iso nular, iso mempengaruhi, iso ngajak secara tidak langsung pada orang. Oke, itu 5 ayat yang ujung-ujungnya sungguh merupakan harapan. Yang 4 roja. Roja itu harapan. Kemudian yang 1 in kuntum ta'lamun, untuk menyadarkan, untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa dalam berpuasa ada rukhsah tapi baiknya tidak diambil. Hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kita menjalani puasa Ramadan? Sudah berapa kali kita berpuasa? Ya, sudah berkali-kali, tergantung umur masing-masing. Tapi umumnya masih anget-anget tai ayam, umumnya masih kumat-kumatan, umumnya masih menjadi sesuatu yang tidak konstan, tidak istiqomah dalam diri kita. Saya ingin, atau ayat-ayat tadi menghendaki bahwa guide, petunjuk, bimbingan, didikan, penataran di Ramadan hendaknya membekas dan menjadi bagian hidup sehari-hari. Maksud saya begini, oke, kalau tarawih memang hanya ada di bulan Ramadan, tapi sholat 5 waktu kan ada di Ramadan dan ada tidak di Ramadan. Harusnya kalau bulan Ramadan sergap jamaah 5 waktu, ya di luar Ramadan tetap jamaah 5 waktu. Ngaji juga begitu. Ngaji Al-Quran itu loh, deres itu loh, tadarus bahasa Arabnya. Itu Ramadan ya. Tapi sebenarnya kan ngaji itu konstan, harus di luar Ramadan juga. Ya mohon maaf kalau saya sih Ramadan dengan Ramadan soal ngaji frekuensinya mirip-mirip. Tapi harusnya mirip-mirip, akhirnya mirip-mirip titik ya gak usah mirip-mirip deh ya. Umumnya kan kita Ramadan, waduh ngaji serge, khatam, sedino khatam,
Ya. Ya juz 30 maksudnya. Tapi setelah Ramadan neng jabar neng met kelamet belas gak deres. Ya ndak istiqomah itu penting. Jadi ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu yang konstan, yang istiqomah walaupun sedikit. Ya wis nek ngono sedina sak ayat. Qul huwallahu ahad. Mendingan sih. Nun. Saya sekali lagi menghimbau pada diri saya dan diri kita semua, soal amal ibadah itu kan kita yang butuh. Ayolah kita biasakan pendidikan Ramadan ini menjadi sangu, modal, bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Suasana Ramadan hanya sekedar latihan gitu loh. Saya harapkan pengen berlatih di bulan Ramadan, kemudian nanti prakteknya di luar Ramadan. Sedekah juga begitu. Waduh, nek Ramadan ku lagi diumumin yang speaker langsung sebetulnya sedekah. Tapi nek di luar Ramadan sampai di parani yang main kadang-kadang ya cik semoyo. Tapi orang Nganjuk sana. Orang Nganjuk. Nek Jombang ya kapatio, nek Sidoarjo rodok nemen. Nggak, maksud saya begini loh. Iyalah memang ada motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal ibadah di bulan Ramadan dilipatkan sekian banyak. Iyalah, iya, betul, itu iya. Apalagi nanti di Lailatul Qadar. Tetapi kan kita juga tidak tahu toh berapa persen yang diterima amal kita ini di bulan Ramadan. Kan kita juga tidak tahu. Siapa tahu yang diterima lebih banyak yang di luar Ramadan karena lebih ikhlas. Sedang Ramadan karena krono kumat tok misalnya. Jadi kita berbaik sangka pada diri kita bahwa kita ini bisa berbuat baik, iya. Tapi baiknya buruk sangka pada diri sendiri bahwa amal kita ya harus kita pertaruhkan, kita ujikan di hadapan malaikat pencatat amal bahwa saya beramal karena Allah SWT di dalam maupun di luar Ramadan. Tahajud juga begitu. Tahajud di dalam Ramadan, waduh sregepe. Mereka karena terpaksa tangi sahur. Wis kadung tangi terus tahajud. Nah di luar Ramadan, ayo tetap. Mungkin rakaatnya kurang dikit tidak apa-apa lah wis. Nek kurang dikit ya gak lah, kurang rong rakaat nek berkurang. Tapi ayo kita nasihati diri kita untuk memperlakukan Ramadan sebagai starting point, kemudian terus gairah ibadah, gairah berbuat baik, gairah ke masjid, gairah ngaji itu terus kita jaga. Begitu juga gak ngerasani apa gak ngerasani. Begitu juga soal ngerasani mana ya. Begitu juga ngerasani. Nek Ramadan gak ngerasani mergo merasa diawasi Allah SWT, di luar Ramadan juga harus tidak ngerasani. Jadi ngerasani stop budaya ngerasani di Ramadan maupun tidak di Ramadan. Tapi biasanya poso-poso aja ngerasani. Berarti nek gak poso ya rapopo kan ngono ndak ya iso. Jadi kebiasaan buruk yang kita tinggalkan di bulan Ramadan harusnya juga kita tinggalkan di luar Ramadan. Pokoknya saya mengajak pada penyelenggara semuanya, ayolah hidup di luar Ramadan itu koyo-koyo kita hidup di Ramadan, walaupun bedanya poso kalau gak poso atau terawih kalau gak terawih, itu aja yang membedakan. Yang lain-lain sama.